warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Zara Kamalia dengan NIM 2302031313035 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan memenuhi tugas praktikum budidaya ternak unggas acara 3 dengan materi anatomi ternak unggas. Selamat menyaksikan. Ini organ pencernaan. Nah, di organ pencernaan itu yang pertama makanan masuk melalui paruh. Nah, selanjutnya dari paruh itu masuk melalui saluran esofagus yang kemudian masuk ke tembolok. Nah, di tembolok ini itu tempat makanan akan dihaluskan. Selanjutnya dari tembolok itu akan masuk ke proventriculus yang kecil ini dan kemudian akan masuk ke verticulus atau biasa disebut dengan ampela. Nah, dari ampela ini masuk ke usus halus dari sini sampai sini. Nah, pada usus ayam terdapat 2 cabang usus yang disebut dengan sekum. Selanjutnya dari sekum ini akan masuk ke usus besar. Nah, dari usus besar akan masuk ke kloaka. Mengenai organ respirasi, ayam udara masuk melalui hidung, selanjutnya menuju laring. Laring ini merupakan katup untuk membuka dan menutup untuk ayam dapat bernapas. Nah, selanjutnya udara masuk melalui pipa panjang ini yang dinamakan trakea. Selanjutnya pada trakea itu terdapat percabangan yang dinamakan dengan bronkus. Bronkus ini sebagai tempat untuk memisahkan antara paru-paru kanan dengan paru-paru kiri dan juga sebagai filtrasi akhir udara. Nah, pada bronkus itu terdapat percabangan merah-merah kecil yang disebut bronkeolus. Nah, selanjutnya dari bronkeolus itu udara akan masuk melalui alveolus yang fungsinya sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Nah, paru-paru sendiri itu untuk paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir dan untuk paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Dan reproduksi pada ayam. Nah, di sini kita menggunakan ayam betina. Yang pertama organ reproduksinya yaitu ovarium. Nah, setelah dari ovarium ini ke saluran oviduct yang terdapat 3 bagian yaitu infundibulum, magnum, dan isthmus. Selanjutnya disalurkan ke uterus, tetapi di sini belum terlihat jelas uterusnya karena ayam masih muda atau belum berkembang sempurna saluran reproduksinya. Selanjutnya disalurkan ke vagina. Nah, dari vagina ini sel telur akan dikeluarkan melalui kloaka. Organ ekskresi pada ayam. Pada organ ekskresi ayam itu terdapat 2 ginjal yang menghasilkan urin. Nah, urin yang terbentuk itu akan disalurkan ke saluran ureter. Namun karena ayam tidak memiliki kantong urin, maka urin yang terbentuk itu akan langsung disalurkan ke kloaka di bagian urodeum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyakit yang menyerang ayam. Untuk macam-macamnya sendiri, penyakit dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada penyakit viral yang disebabkan oleh virus. Selanjutnya ada penyakit mikal yang disebabkan oleh jamur. Yang ketiga ada penyakit bakteri yang disebabkan oleh bakteri. Dan yang keempat penyakit parasit yang disebabkan oleh parasit. Untuk contohnya itu yang pertama ada penyakit ND. Penyakit ND ini disebabkan oleh paramyxovirus yang menyerang organ pencernaan, organ pernapasan, dan syaraf yang dapat meningkatkan angka mortalitas pada suatu peternakan. Untuk gejalanya itu adanya pembengkakan pada kelopak mata dan juga bintik-bintik merah pada proventriculus. Lalu untuk pengobatannya itu dapat dicegah dengan pemberian vaksin MBC yang diimbangi dengan biosecurity dan sanitasi yang baik. Yang selanjutnya itu ada penyakit IBD atau biasa dikenal dengan gumbor. Nah, penyakit ini itu disebabkan oleh virus yang gejalanya tidak terlihat dari ayam mulai lemas, lalu sayap menggantung, dan juga terjadi diare. Nah, untuk pengobatannya sendiri itu dapat dicegah dengan pemberian vaksin.
protein, multivitamin ataupun antibiotik. Selanjutnya yaitu penyakit AI yang disebabkan oleh virus influenza tipe A. Nah, untuk gejalanya itu dapat dilihat dari jengger pial berwarna ungu dan juga mengorok. Nah, untuk pengobatannya itu dapat diatasi dengan pemberian antibiotik dan pemberian multivitamin. Yang terakhir yaitu penyakit CRD. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang organ pernapasan dan juga dapat disebabkan oleh kadar amonia yang meningkat. Penyakit ini dapat dilihat gejalanya itu dari infeksi pada kelopak mata, lalu infeksi pada trakea, dan juga keluarnya lendir pada hidung dan mata. Untuk penyakit ini itu dapat diobati dengan manajemen liter yang baik dan juga sirkulasi yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat